Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Qolik Aldeha Aldiansa dengan NIM 230301600073 dari kelas PAI 5B. Di sini saya akan mengerjakan tugas ulangan akhir semester yang diberikan oleh Bapak Hasim selaku dosen pengampu mata kuliah kajian teks Arab. Sebelum memulai pembacaan kitab Ayyuhal Walad, saya akan mengirim doa terlebih dahulu terhadap pengarang kitab Ayyuhal Walad. Islam Imam Muhammad bin Muhammad bin Al-Ghazali Syadillahi walahumul Fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Langsung saja ke pembacaan kitab Ayyuhal Walad dengan urutan Ayyuhal Walad yang ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhal Walad, wahai anakku, kam min layalin ahyaitaha, berapa banyak dari malam-malam yang kau hidupkan, bitikraril ilmi, dengan mengulang-ulang ilmu, wa mutala'atil kutub, dan dengan mempelajari kitab-kitab, wa harramta ala nafsikan naum, dan kau haramkan kepada dirimu akan tidur. Jadi di sini kalimat tersebut memberikan sebuah nasihat kepada seorang santri dengan berkata bahwa Imam Al-Ghazali ini bertanya kepada seorang santri, pernahkah kalian merasa begitu berat karena menahan kantuk atau ngantuk saat mutolaah, mengulang pelajaran dengan mengulang-ulang ilmu dan mempelajari kitab-kitab yang mungkin di seorang santri itu pasti pernah mempelajari kitab dengan sebuah kitab-kitab yang diberikan oleh seorang kiainya. Dan seorang guru tersebut bertanya lagi, yaitu Imam Al-Ghazali, pernahkah kalian merasa punggung pegal karena terlalu lama duduk menghadapi kitab dan buku, sementara orang lain sedang terlelap nyaman di kasur mereka? Jadi kalimat ini adalah sapaan sayang dari seorang guru atau yang dinamakan Imam Al-Ghazali kepada murid-muridnya. Beliau berkata, aku tahu lelahmu, aku melihat perjuanganmu menghidupkan malam dan menahan ngantuk. Namun sang guru tidak berhenti di pujian. Beliau mengajak kita berhenti sejenak dan bertanya pada hati kecil, untuk apa sih semua rasa capek ini, semua yang kita lakukan di dunia ini? Apakah kita hanya untuk tujuan dunia atau memikirkan tujuan akhirat? Karena seorang pelajar sejati atau seorang santri atau seorang peserta didik itu memang harus siap menderita sedikit. Istilahnya pesantrennya adalah tirakat. Tidak ada ilmu yang bisa didapat dengan tubuh yang santai-santai atau bahkan bermalas-malasan di tempat tidur, hanya rebahan, hanya semua yang dilakukan itu tidak ada gunanya. Karena mata yang terjaga, kalian menukar waktu mimpi indah dengan lembaran ilmu, dengan mempelajari kitab-kitab di tengah malam. Seorang tertidur, tetapi kita belajar tentang kitab-kitab dengan isi, dengan tema yang berbeda-beda. Hal tersebut kita lakukan hanya untuk tujuan sebuah
indah yang akan datang di akhirat nanti. Karena kita sebagai santri tidak boleh untuk mempelajari kitab tersebut hanya tujuan dunia semata, hanya ketenaran semata, hanya ingin terkenal, hanya ingin mempunyai ilmu tetapi tidak diamalkan, gitu. Karena hal ini adalah model dasar. Tanpa kerja keras, mimpi hanyalah lamunan semata. Hanya bermimpi-mimpi saja tetapi tidak mengikuti atau tidak mempunyai ilmu sama sekali. Bayangkan kalian sedang mendaki gunung ya. Gunung tersebut tinggi dengan membawa ransel yang sangat berat, yang bisa dikatakan dengan beban belajar. Jika ransel itu isinya emas, niat karena Allah, maka rasulullah itu akan terbayar lunas dengan kekayaan abadi di puncaknya. Tetapi jika ransel itu isinya batu, niat karena ingin dipuji atau hanya ingin tujuan dunia, kalian hanya akan mendapatkan capek, pundak lecet, dan sesampainya di puncak, batu itu tidak berharga apa-apa, tidak berharga sama sekali. Berbeda dengan tadi, karena tujuan akhirat ya, begitu. Karena ikhlas, karena Allah, mencari ridho Allah. Dilanjutkan dengan la a'lamu, aku tidak tahu, maka nalba'itsu fi, apakah adalah pendorong padanya, ingka naniyatuka, jika adalah niatmu naila arodid dunya, untuk mendapatkan tujuan dunia atau benda-benda dunia, wajad bahu tomiha, untuk mendapatkan harta benda, watahsilah manasibiha, untuk mendapatkan pangkat-pangkatnya dunia, wal mubahata, dan berbangga alal aqrani, di atas teman-teman, wal amthali, dan sejawat-sejawat kamu, fawailul lak, maka bermula kecelakaan itu sampai bagimu, tumma wailul lak, itu bermula kecelakaan bagimu. Wa in kana qasduka, dan jika adalah tujuanmu di dalamnya untuk menghidupkan malam-malam tadi, fihi, untuk mengulang-ulang ilmu, ihya syariatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghidupkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa tahdzib akhlaqika, tujuanmu untuk mendidik akhlakmu, wa kasron nafsi, untuk mengalahkan nafsu al-ammarati, yang memerintahkan, yaitu nafsu, bisu'i, supaya untuk mengendalikan hawa nafsu, fatu balak, maka bermula kemenangan atau keberuntungan itu sampai bagimu, tumatu balak, kemudian bermula keberuntungan itu sampai bagimu. Nah, dilanjut dengan kalimat ini ya, jika seluruh jerih payah menahan kantuk dan mengulang pelajaran itu hanya didorong oleh ambisi fana tersebut, hanya tujuan dunia, maka niat itu telah merusak seluruh amal ibadah belajarnya. Ilmu yang seharusnya menjadi cahaya justru menjadi bumerang. Sang guru atau Imam Al-Ghazali mengingatkan kepada santrinya, jangan sampai lelahmu itu sia-sia. Betapa ruginya jika malam-malammu habis untuk belajar, tapi tujuannya hanya agar dipanggil orang pintar, atau orang yang berilmu, atau orang terkenal, agar dapat jabatan, atau agar menang dengan teman lain ketika debat. Tadi sudah dijelaskan oleh kitab ini mengenai untuk watahsil manasibiha, mendapatkan pangkat-pangkatnya dunia, wal mubahata, dan berbangga alal aqran, di atas teman-temanmu, ila akhiri tadi. Jadi diperingatkan keras oleh Imam Al-Ghazali, maka celakalah kamu, kemudian celakalah kamu, fawailul lak tsumma wailul lak. Nah, kalimat ini menunjukkan penyesalan yang mendalam dan kerugian besar di akhirat kelak. Seluruh usaha keras yang telah dilakukan, seperti mengorbankan malam untuk membaca Al-Quran atau mempelajari kitab-kitab tadi, menjadi sia-sia dan tidak bernilai di sisi Allah, karena tujuannya telah dicemari oleh kerasukan terhadap tujuan dunia saja. Hal ini adalah pelajaran penting bahwa dalam Islam, amal yang paling besar sekalipun
seperti mencari ilmu bisa gugur nilainya jika dilakukan hanya demi sanjungan manusia atau imbalan materi semata. Jadi ketika kita sebagai seorang santri, kita mempelajari ilmu itu dengan ikhlas untuk mencari ridho Allah, bukan hanya untuk tujuan dunia, ingin mendapat pangkat dunia, harta benda atau hal yang lainnya yang berhubungan dengan dunia saja. Kita harus mengingatkan kepada Allah SWT agar ilmu tersebut itu bermanfaat untuk kita, untuk diri kita sendiri. Bahkan kita bisa bermanfaat bagi orang lain juga, karena kita dengan ilmu tadi kita bisa mempelajari dan memberikan pelajaran ilmu tersebut kepada teman-teman yang mungkin belum paham ketika kita belajar begitu. Kita bisa memberikan ilmu tersebut sedikit demi sedikit, ibaratnya kayak ngajari temennya untuk bisa paham tentang kitab ini gitu. Nah, itu ilmu tersebut bisa bermanfaat bagi kita sendiri dan bermanfaat bagi orang lain. Jadi ajaran ini itu pada dasarnya menekankan bahwa keikhlasan adalah fondasi utama dalam menuntut ilmu. Seorang pelajar, seorang peserta didik, seorang santri wajib membersihkan niatnya dari motivasi duniawi yang remeh, yang hanya sementara saja. Tujuan sejati belajar harus menghidupkan syariat Nabi Muhammad SAW dengan membersihkan hatinya, mendekatkan diri kepada Allah, serta mengenal yang hak dan yang batil. Kita harus mempelajari kitab ini dengan semata-mata itu ikhlas karena Allah, karena kita bisa mencari ridho Allah itu karena ikhlas. Tadi udah dijelaskan bahwa tahdziba akhlaqika wa kasran nafsi ila akhirih, bahwa semua ilmu itu bukan alat untuk mencapai kekuasaan atau ketenaran, melainkan sarana untuk mencapai takwa dan keselamatan abadi. Niat yang benar akan mengubah tindakan duniawi menjadi ibadah, sedangkan niat yang salah mengubah ibadah menjadi beban dan penyesalan di akhir kelak nanti. Selanjutnya, teks tersebut mementingkan bahwa niat duniawi ini dengan bisikan hawa nafsu, al-amaru bin nafsu, dan perolehan duniawi yang hanya bersifat sementara, aradid dunia. Hawa nafsu selalu mendorong pada keburukan dan ambisi rendah, sementara urusan dunia adalah godaan yang menipu dan hanya membawa kita kehinaan, kejelekan, keburukan gitu. Oleh karena itu, bagi penuntut ilmu sangat penting untuk menjaga hati agar tidak terjerumus pada sifat ketamakan yang merupakan godaan-godaan materi yang ingin hanya mendapatkan harta-harta benda, tujuan yang hanya sementara itu tidak penting sama sekali. Jadi nasihat ini menyimpulkan bahwa jika seseorang tidak menguasai nafsunya dan hanya mencari dunia dengan ilmunya, maka ia akan menjadi hina dan merugi. Karena ilmu seharusnya mengangkat derajatnya, bukan menjatuhkannya ke jurang ambisi kefanaan yang hanya sementara. Karena hidup yang kekal kan di akhirat, bukan di dunia. Begitu. Dilanjut dengan walaqad sodaqo mangqol, sungguh benarlah orang yang berkata oleh dari satu syairnya, syahrul uyun, bermula terjaganya mata-mata, lighairi wajhika, karena bukan mencari ridhomu, do'un itu sia-sia, wa buka uhunna, dan bermula tangisannya mata-mata, lighairi faqdika, bukan karena kehilanganmu, batilun, tidak sah. Jadi di sini ada kalimat sindiran atau syair sindiran yang diberikan oleh Imam Al-Ghazali. Syair ini sebenarnya adalah sindiran keras buat kita yang sedang menuntut ilmu. Bayangkan kita sudah rela begadang sampai mata perih dan bersusah payah belajar siang malam, tapi ternyata semua lelah itu sia-sia atau zong, tidak dapat apa-apa.
dan tidak dianggap oleh Allah. Kenapa bisa rugi begitu? Karena niat di hati kita salah. Kita begadang dan lelah bukan karena tulus mencari ridho Allah, tapi cuma menuruti gengsi dan hawa nafsu. Ingin dipuji pintar, ingin pamer, atau gila jabatan. Jadi intinya jangan sampai kita jadi orang yang boncos. Tahu kan boncos? Ya, sudah capeknya dapat, tapi pahalanya hangus cuma karena gara-gara niat duniawi. Dilanjut dengan ayyuhal walad yang ke-7. Ayyuhal walad, wahai anakku, hiduplah kamu masyita, bagaimanapun yang kamu mau. Fa innaka mayitun, maka sesungguhnya kau akan menjadi mayat. Wa ahbib, cintailah olehmu masyita, akan siapapun yang kau kehendaki. Fa innaka mufariqu, kau akan meninggalkannya. Wa'mal masyita, lakukan apa saja yang kau inginkan. Fa innaka majziyun bih, sesungguhnya akan dibalas dengan yang kau lakukan. Nah, nasihat ini merupakan kita sebagai manusia di dunia ini sudah diberikan oleh Allah kesempatan untuk mencari amal baik, tapi di situ Allah membiarkan kita mau berlaku baik atau buruknya. Pasti di akhirat nanti itu akan dibalas oleh Allah perbuatan-perbuatan kalian. Perbuatan baik akan mendatangkan sebuah amal tersebut akan menjadikan kita bisa masuk surga. Tetapi ketika kita melakukan perbuatan buruk dengan seperti mencuri, berbohong, atau hal-hal yang lainnya yang merupakan perbuatan buruk, hal ini akan menimbulkan dosa. Dosa itu akan dicatat oleh malaikat. Malaikat ini loh, ada 2 malaikat, Raqib dan Atid. Malaikat pencatat amal baik dan buruk kita. Jadi ketika kita melakukan perbuatan buruk akan menimbulkan dosa dan menjerumuskan kita ke neraka begitu. Jadi kita sebagai seorang manusia seharusnya kita itu bisa memikirkan kehidupan yang kekal itu hanya di akhirat, bukan di dunia. Di dunia ini hanya sementara. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Mungkin yang hanya saya sampaikan mengenai pembacaan kitab Ayyuhal Walad untuk mengerjakan tugas UAS atau ujian akhir semester pada mata kuliah kajian teks Arab. Saya selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.